Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Deandra dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai handbook praktikum meteorologi industri, yaitu bab 3, yang berjudul pengukuran sudut dan ulir. Yang pertama, tujuan praktikum ini adalah agar praktikan mampu menggunakan profil proyektor dengan baik dan benar. Yang kedua, agar praktikan memahami dan mampu menentukan karakteristik pengukuran ulir. Dan yang ketiga, agar praktikan memahami dan mampu menganalisa geometri sudut ulir. Yang pertama ada pengukuran sudut langsung. Pengukuran sudut langsung adalah proses pengukuran yang dimana objek bendanya itu memiliki dimensi sudut yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan. Selanjutnya ada bevel protractor yang merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk pengukuran sudut antara dua permukaan benda ukur dengan kecermatan lebih kecil daripada 1 derajat. Gambar di atas menunjukkan sebuah busur bilah. Bagian-bagian dari busur bilah adalah piringan dasar, plat dasar, piringan indeks, dan bilah utama atau sword. Skala utama dan skala nonius berada berdekatan, sehingga memudahkan pengukur membaca pengukuran. Selanjutnya itu cara pembacaan bevel protractor. Itu cara pembacaannya. Prinsip pembacaannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan prinsip pembacaan misar ingsut. Hanya skala utama satuannya dalam derajat, sedangkan skala nonius dalam menit. Yang harus diperhatikan adalah pembacaan skala nonius harus searah dengan arah pembacaan skala utama. Jadi harus dilihat ke mana arah pergeseran garis skala 0 dari nonius terhadap garis skala utama. Sebagai contoh, gambar di samping, gambar tersebut menunjukkan sudut sebesar 50 derajat 55 menit. Garis 0 skala nonius berada di antara 50 dan 60 dari skala utama, tepatnya antara garis skala 50 dan 51. Ini berarti menunjukkan skala utama sekitar 50 derajat lebih. Perbedaan ini dapat kita baca besarnya dengan melihat garis skala nonius yang segaris dengan salah satu garis skala utama. Ternyata yang segaris adalah garis angka 55 dari skala nonius. Ini berarti kelebihan ukuran tersebut adalah 55 menit. Jadi keseluruhan pembacaannya adalah 50 derajat ditambah 55 menit. Jadi sama dengan 56 derajat 55 menit. Selanjutnya, bagian-bagian dari bevel protractor. Badan atau piringan dasar berupa lingkaran penuh dengan diameter sekitar 55 mm. Permukaan bawah piringan dasar ini rata, sehingga busur bilah dapat diletakkan pada meja rata dengan baik, tak bergoyang. Tapi permukaan atas terdapat skala dengan pembagian dalam derajat dan terdiri nomor 0 derajat sampai 90 derajat di skala kiri dan kanan. Plat dasar merupakan plat yang menyatu dengan piringan dasar. Selanjutnya ada piringan indeks skala nonius, mempunyai titik pusat putaran berimpit dengan pusat piringan dasar. Satu bilah utama yang dapat diatur kedudukannya dengan kunci yang diletak pada piringan indeks. Selanjutnya itu prosedur pemakaian bevel protractor. Yang pertama, bersihkan spesimen dan peralatan. Yang kedua, tempatkan dasar bevel protractor terhadap permukaan referensi benda kerja dan putar bilah utama agar sesuai dengan permukaan benda kerja lainnya yang menentukan sudut yang disertakan dengan diukur. Yang ketiga, kunci bilah utama menggunakan lock knob dan baca sudutnya. Setelah itu ada profil proyektor. Profil proyektor merupakan alat ukur dimensi dengan memproyeksikan bayangan menuju lensa sehingga pengukur dapat mengukur dimensi yang ditampilkan di layar dengan prinsip kerja menggunakan pengubah optis dan pengubah mekanis. Pengubah optis digunakan untuk memperbesar bayangan dari benda ukur, sedangkan pengubah mekanis digunakan pada sistem pengubah mikrometernya. Bayangan benda ukur bisa dilihat pada layar dan hasil pengukuran. Bisa dilihat pada skala mikrometer atau skala sudut. Dengan demikian, proyek bentuk ini bisa digunakan untuk mengukur bentuk, mengukur panjang, dan mengukur sudut. Berikut ini adalah bagian-bagian dari profil proyektor. Yang pertama adalah lampu atau lamp yang diposisikan di bagian depan profil proyektor yang mengarah ke proyektor. Setelah itu ada proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan cahaya ke cermin lalu diteruskan ke layar. Yang ketiga ada layar yang merupakan penerima cahaya yang telah diproyeksikan oleh proyektor. Yang keempat ada eretan dan meja yang digunakan untuk menggerakkan meja secara vertikal untuk eretan X, horizontal untuk Y, dan digunakan sebagai dudukan benda ukur.
Selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur ini kita menggunakan 3 alat ukur yang berjenis vernier digital untuk membaca panjang lebar dan sudut. Yang terakhir ada switch. Ada 3 switch, yaitu switch lampu utama, switch angle vernier, dan switch lampu sorot fleksibel. Untuk cara pembacaan profile projector adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu garis silang pada kaca buram dibuat berimpit dengan salah satu tepi bayangan dengan cara menggerakkan meja ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, dan dengan memutar piringan kaca buram atau garis silang. Setelah garis berimpit pada tepi bayangan, kemiringan garis silang dibaca pada skala piringan dengan bantuan skala nonius. Kemudian proses diulang sampai garis bersangkutan berhimpit dengan garis tepi bayangan yang lain. Pembacaan skala piringan dilakukan lagi. Dengan demikian, sudut yang dicari adalah merupakan selisih dari pembacaan yang pertama dan kedua. Untuk cara keduanya, dengan memakai pola atau gambar beberapa harga sudut. Suatu pola transparan berupa kumpulan beberapa sudut dengan harga tertentu dapat dipasang pada kaca buram. Besar sudut objek atau kedua tepi bayangan dapat ditentukan dengan membandingkan pada gambar sudut tersebut sampai ditemukan sudut yang paling cocok. Selanjutnya ada pengukuran sudut tak langsung. Pengukuran sudut tak langsung adalah proses pengukuran yang dimana objek bendanya itu memiliki dimensi sudut yang hasil pengukurannya tidak dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan. Adapun alat ukur sudut adalah pelingkup sudut, blok sudut, batang sinus, center sinus, roll, dan bola baja. Untuk blok sudut sendiri, mempunyai ukuran panjang lebih kurang 75 mm dan lebar biasanya 16 mm. Bagian tebalnya tidak sejajar karena kedua ujung memanjangkan membentuk sudut. Dua permukaan dari sisi yang membentuk sudut tadi mempunyai bentuk yang rata dan halus, sehingga memungkinkan dapat direkatkan dengan permukaan blok sudut lainnya. Berikut ini adalah contoh penyusunan blok ukur. Misalnya akan membentuk sudut 360, 23, 55 menit. Benda ukur diletakkan di atas meja rata. Sudut antara salah satu permukaan benda ukur terhadap meja rata dapat ditentukan dengan cara menyusun blok sudut dan diletakkan di samping benda ukur. Harga sudut benda ukur terlebih dahulu diperkirakan memakai bevel protractor. Tinggi permukaan dengan benda ukur dengan muka ukur teratas dari blok sudut diatur supaya berimpit dengan cara menggeserkan susunan blok sudut atau dengan menggunakan blok ukur untuk mempertinggi salah satu permukaan yang dibandingkan. Kemudian kesejajaran antara permukaan benda ukur dengan muka blok ukur sudut teratas diperiksa dengan pisau lurus. Pisau digeserkan sepanjang permukaan yang diukur. Selama pergeseran ini tidak boleh ada celah antara permukaan pisau dan benda ukur. Apabila masih terlihat adanya celah, susunan blok ukur harus diubah dan pemeriksaan kesejajaran harus diulang sampai tidak terjadi celah. Berikut ini adalah cara mengecek susunan blok sudut. Untuk mengecek apakah permukaan benda ukur sudah satu bidang dengan permukaan susunan blok dapat dicek dengan pisau atau bilah tipis pelengkap dari blok sudut. Bila masih ada celah, berarti sudut benda ukur belum sama dengan sudut susunan blok sudut, atau bisa juga dicek dengan jam ukur. Selanjutnya itu pengukuran sudut langsung. Ini adalah ulir. Definisi ulir adalah bagian yang menonjol berbentuk heliks atau spiral yang diproduksi dengan membentuk alur heliks yang kontinu dari bagian yang seragam pada permukaan dalam atau luar dari silinder atau kerucut. Ulir mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus daya. Jikalau pengukuran geometrik bagi poros atau lubang adalah untuk memastikan suaian yang direncanakan, pengukuran geometrik bagi ulir adalah lebih dimaksudkan untuk memastikan kekuatan atau daya tahan kelelahan ulir. Berikut ini adalah karakteristik dari ulir. Jenis ulir menurut arah gerakan jalur ulir. Menurut arah gerakan ulir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ulir kiri dan ulir kanan. Ulir kanan dapat diketahui dari komponen yang berulir, misalnya mur dan baut apabila sebuah mur dipasangkan pada baut yang kemudian
diputar ke kanan searah jarum jam. Ternyata ular bergerak maju, maka ular tersebut termasuk ular kanan. Begitu pula sebaliknya. Untuk selanjutnya ada jenis ular menurut jumlah ular tiap gang atau pitch. Dilihat dari banyaknya ular tiap pitch, maka ular dapat dibedakan menjadi ular tunggal dan ular ganda. Ular ganda artinya dalam satu putaran terdapat lebih dari satu ular. Maka satu putaran pada ular ganda dapat memindahkan jarak yang lebih panjang daripada satu putaran ular tunggal. Selanjutnya ada jenis ular menurut bentuk sisi ular. Melihat bentuk dari sisi ular ini, maka ular dapat dibedakan menjadi ular segitiga, segi empat, trapesium, dan parabola. Bentuk ular ini juga ada kaitannya dengan standar yang digunakan. Untuk standar umum untuk ular sendiri ada ular isometrik, ular unified, hanya dua itu. Fungsi dari ular sendiri adalah yang pertama sebagai alat nomor satu, artinya menyatukan beberapa komponen menjadi satu unit barang jadi. Biasanya yang digunakan adalah ular segitiga, baik ular yang menggunakan standar ISO, British Standard, maupun American Standard. Sebagai penerus daya, artinya sistem ular digunakan untuk memindahkan suatu daya menjadi daya lain. Misalnya, sistem ular pada dongkrak, sistem ular pada poros belurir, pada mesin-mesin produksi, dan sebagainya. Sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya kebocoran, terutama pada sistem ular yang digunakan pada pipa. Kebanyakan yang dipakai untuk penyambungan pipa ini adalah ular Whitworth. Beberapa istilah penting pada ular. Yang pertama ada angular pitch. Pitch ini adalah jarak antara dua titik yang sesuai pada ular yang berdekatan. Diukur sejajar dengan sumbu ular. Yang selanjutnya ada major diameter dalam hal ular luar. Diameter utama adalah diameter silinder utama atau imaginer, yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh puncak-puncak ular eksternal. Untuk ular internal, diameter silinder yang menyentuh akar ular. Pitch diameter, ini adalah diameter silinder pitch, yang merupakan koaksial dengan sumbu sekrup, dan memotong sisi-sisi ular sedemikian rupa, sehingga lebar ular dan lebar ruang di antaranya keduanya sama. Selanjutnya ada minor diameter. Dalam hal ular eksternal, diameter minor adalah diameter silinder minor yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh akar-akar ular eksternal. Pitch ini adalah jarak antara dua titik yang sesuai pada ular yang berdekatan. Diukur sejajar dengan sumbu ular. Untuk ular internal, diameter silinder yang menyentuh puncak ular itu juga disebut diameter akar. Pitch line ini adalah garis imajiner yang berjalan secara longitudinal melalui bagian tengah sekrup. Setelah itu ada apex, ada root, dan crest. Setelah itu ada juga addendum, yang merupakan jarak radial antara diameter utama dan garis pitch untuk ular eksternal. Ada juga addendum, yang merupakan jarak radial antara garis tengah dan garis kecil untuk ular eksternal. Alpha adalah sudut yang terbentuk adalah sisi ular dan tegak lurus terhadap sumbu ular yang melewati titik puncak segitiga dasar. Theta adalah sudut antara sisi-sisi ular yang diukur pada bidang aksial. Selanjutnya ada pengukuran ular. Pengukuran diameter mayat ular. Untuk pengukuran secara kasar dapat dilakukan menggunakan misal ingsut atau jangka sorong. Untuk pengukuran lebih teliti lagi, dapat menggunakan floating carriage gauge micrometer. Setelah itu ada pengukuran diameter minor ular. Pengukuran diameter minor dilaksanakan menggunakan mikrometer yang dibantu dengan prisma atau batang V. Batang prisma ini dibuat dari beberapa dimensi dan ukuran radius ujung, sehingga bisa dipilih disesuaikan dengan dimensi ular, supaya ujungnya menyinggung dasar ular. Selanjutnya pengukuran sudut dan jarak puncak ular. Untuk pengukuran sudut ular dan jarak puncak ular bisa digunakan alat ukur pembanding, misalnya mahal ular. Juga bisa menggunakan proyektor bentuk atau profile projector. Untuk alat dan bahan saat melakukan praktikum, yang pertama ada hand glove, yang kedua ada benda kerja, dan profile projector. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan hand glove. Setelah itu, objek uji diletakkan di bidang uji. Yang ketiga, proyektor dinyalakan sehingga bayangan dari objek terlihat di display lensa proyektor. Yang keempat, fokus dari proyektor disesuaikan sampai kelihatan jelas.
Setelah itu, skala piringan diatur hingga skala utama dan nonius segaris pada angka 0. Mengatur sumbu XY, rotasi tabel, dan garis hilang pada kaca ke titik acuan dari objek uji yang akan diukur. Selanjutnya memutar skala piringan hingga garis acuan berhimpit dengan bayangan objek yang akan diukur. Setelah itu mengukur karakteristik uji dan dicatat hasilnya. Panggil langkah kalibrasi tiap pengukuran. Mengukur diameter sudut pitch 1 sampai 10 dan dicatat hasilnya. Ulangi langkah kalibrasi tiap pengukuran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.